Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baby Nijanwarni, kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang fotosintesis. Yang pertama yaitu pengertian fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses reaksi kimia yang terjadi pada tumbuhan. Proses ini mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi bagi tumbuhan. Tumbuhan hijau membutuhkan sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis ini, sehingga kebutuhan nutrisinya dapat terpenuhi. Tumbuhan hijau dikategorikan sebagai organisme autotrof, yang artinya yaitu organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Pada tumbuhan hijau, terdapat klorofil yang memiliki fungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian dikonversi menjadi energi kimia yang terikat dalam molekul karbohidrat. Pada proses ini, energi cahaya matahari bereaksi dengan 6 molekul karbon dioksida serta 6 molekul air, yang nantinya akan menghasilkan glukosa dan 6 molekul oksigen dengan persamaan 6 CO2 plus 6 H2O plus cahaya yang menghasilkan 6 CH12O6 plus 6 O2. Ini adalah proses dari fotosintesis. Yang pertama, karbon dioksida. Karbon dioksida atau CO2 yang diambil oleh mulut daun atau stomata pada malam hari. Sedangkan air diambil dari dalam tanah menggunakan akar tanaman. Air dari dalam tanah dibawa oleh suatu sistem transportasi pada tumbuhan melalui xilem dan flum. Selanjutnya yaitu cahaya matahari. Ketika cahaya matahari muncul, zat klorofil pada daun menyerap cahaya tersebut sebagai energi utama dalam pembuatan glukosa. Pada proses ini, glukosa yang dihasilkan akan menjadi bahan dasar yang nantinya diolah kembali menjadi zat makanan seperti protein dan lemak. Klorofil ini terdapat pada organel yang disebut dengan kloroplas. Walau seluruh tubuh tumbuhan hijau memiliki kloroplas, tapi sebagian besar energi yang dihasilkan berada di daun. Hal ini disebabkan karena pada daun terdapat lapisan sel yang bisa disebut dengan mesofil. Mesofil ini mengandung 500.000 kloroplas. Ini adalah proses fotosintesis yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya yang akan saya jelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Ada 2 faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini berasal dari tumbuhan itu sendiri. Maksudnya adalah jenis tumbuhan berbeda-beda, walau lingkungan tempat hidupnya sama, maka reaksi fotosintesisnya akan berbeda. Faktor tersebut dapat dikatakan sebagai faktor hereditas atau keturunan, karena ditemukan pada beberapa jenis tumbuhan ada yang tidak memiliki klorofil atau albino, di mana klorofil ini sangat berpengaruh pada proses fotosintesis. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari cahaya, ketersediaan air, konsentrasi karbon dioksida, kandungan oksigen, dan temperatur atau suhu.
Yang pertama adalah cahaya. Cahaya sangat berpengaruh dalam proses fotosintesis. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi intensitas cahaya matahari, maka energi yang dihasilkan akan semakin banyak, sehingga proses fotosintesis akan semakin cepat. Faktor eksternal yang kedua yaitu ketersediaan air. Jika tumbuhan kekurangan air atau kekeringan bisa menyebabkan stomata tertutup sehingga penyerapan karbon dioksida akan menurun dan tentunya akan menghambat proses fotosintesis. Yang ketiga yaitu konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, maka semakin banyak karbon dioksida di udara, makin banyak jumlah bahan karbon dioksida yang dapat digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Yang keempat yaitu kandungan oksigen. Rendahnya kandungan oksigen atau O2 di udara dan di dalam tanah akan dapat menghambat respirasi pada tumbuhan. Rendahnya respirasi ini juga akan menghambat pembentukan energi oleh tumbuhan tersebut. Yang kelima atau yang terakhir adalah temperatur atau suhu. Enzim yang tergantung pada reaksi dari proses fotosintesis ini tergantung pada suhu. Enzim ini tidak bisa bekerja pada suhu yang kurang dari 5 derajat Celcius dan di atas 50 derajat Celcius. Jadi, suhu terbaik ialah antara 28 sampai 30 derajat Celcius. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.